Halo semuanya, selamat datang di Sibanesia. Dalam video ini kita akan membahas BRI dan DIG di SibaSwap. Jadi bagi kalian yang belum atau masih bingung gitu tentang BRI dan DIG di SibaSwap, terus apa yang perlu dipersiapkan, nah video ini cocok banget nih buat kalian. Yuk disimak. Seperti yang sudah kita tahu, SibaSwap sudah rilis kemarin tanggal 6 Juli 2021. Sempat menghebohkan Shiba Army seluruh dunia, termasuk Indonesia. Dan tidak sedikit juga teman-teman kita yang masih kebingungan gimana caranya, apa yang perlu dipersiapkan, terus gimana ikutan SibaSwap-nya, ya banyak lah ya. Nah mari kita bahas dari apa sih yang perlu kita persiapkan. Yang pertama adalah crypto wallet. Jadi kita wajib banget punya crypto wallet ini, sudah install ya. Nah ada dua yang direkomendasikan, yaitu MetaMask dan Coinbase Wallet. Walaupun sebenarnya di wallet lain pun bisa seperti Trust Wallet, tapi untuk jaga-jaga kita lebih baik ikut yang disarankan. Nah, saya pribadi sendiri menggunakan MetaMask. Nah, yang kedua adalah crypto tokennya, yaitu Shiba token, ya kayak Shiba Inu, Lish gitu ya. Dan yang kedua adalah Ethereum. Nah, kenapa Ethereum? Karena SibaSwap ini berdiri di jaringan Ethereum, di mana segala transaksi yang dilakukan itu akan dikenakan gas fee berupa Ethereum. Jadi kalau misalkan kita tidak menyediakan Ethereum, kita nggak akan bisa bayar gas fee tersebut, yang akhirnya nanti transaksi tidak berjalan. Seperti itu. Nah, kemudian gimana sih cara aksesnya? Untuk akses ke SibaSwap tersebut, kita buka ya, kita aksesnya di browser di wallet kita. Ini khusus untuk mobile ya. Karena untuk PC bisa melalui browser biasa seperti Chrome. Nah, ini contohnya adalah wallet saya. Bisa klik di pojok kiri atas, nanti akan muncul menu seperti ini. Terus kita masuk ke browser. Nah, biasanya halaman utama yang muncul adalah Uniswap. Ini bisa langsung diganti, klik bagian atas, kemudian ketikkan sibaswap.com, kemudian ya enter atau go ya. Nanti akan muncul situsnya dan langsung meminta kita untuk mengkoneksikan wallet kita ke SibaSwap. Ini tinggal klik connect saja sih. Nah, nanti langsung muncul halaman seperti ini. Ini ada halaman SibaSwap di mobile ya, di mobile. Muncul apa ya? Menu-menunya seperti dig, fetch, berry, swap, Bonavelio yang masih coming soon, dan Wolf. Nah, kita masuk ke pembahasan intinya. Itu gimana sih cara berry-nya, cara kuburnya gitu. Pertama kita masuk ke halaman berry, klik stake token. Nanti ada pilihan seperti ini. Ada 3 pilihan. Itu berry SIB, berry Lish, berry bond. Di sini saya akan mengubur Shiba saya. Jadi saya pilih berry SIB. Nanti akan muncul halaman seperti ini. Ini halaman staking, halaman berry SIB. Namun sebelum kita bisa untuk staking token kita perlu approve dulu ya. Jadi mengizinkan si SibaSwap ini untuk mengakses dana kita di wallet. Nah ini kita tinggal klik approve ya, nggak perlu masukkan nominal dulu ya, tokennya dulu. Klik approve, nanti akan muncul konfirmasi seperti ini. Dan oh ya ini maaf, ini harusnya Shiba. Sebelumnya saya bukan lupa sih, belum sempat untuk screenshot bagian sini. Nah, ini tinggal klik approve. Nah, di sini ada muncul ya gas fee yang kita harus bayar gitu. Nah, setelah approve, apa nih yang harus kita lakukan? Kita bisa menunggunya sekitar beberapa menit atau kita bisa memantaunya di transaction history. Nah, ini tinggal klik, nanti akan muncul transaksi seperti yang berjudul approve dengan status submitted. Nah, kalau misalkan sukses, nanti statusnya akan berubah menjadi confirm. Nah di sini ini belum selesai ya untuk proses berry-nya, tapi kita harus balik lagi ke SibaSwap. Klik browser. Nah akan muncul halaman berry SIB seperti ini. Di sini kita baru bisa mengalokasikan token kita di form yang telah disediakan di sini. Kemudian klik stake. Kalau misalkan kita nggak mau ribet atau ingin all in, kita bisa klik 100%. Kemudian klik stake. Oh ya, di sini formnya nanti akan terisi otomatis, kemudian klik stake. Nah, terus setelah itu apa? Apa tandanya kalau kita berhasil stake?
Yang pertama adalah nanti akan muncul notifikasi seperti enter dockyard. Yang kedua, di total buried akan muncul token kita yang sudah dialokasikan gitu. Dan yang ketiga itu di transaction history kita akan melihat transaksi yang berjudul smart contract interaction statusnya confirm. Dan yang keempat pastinya saldo SIBA kita berkurang. Sebenarnya ada yang kelima yaitu ini ya. Jadi ketika kita bury SIB atau leash gitu atau bond itu akan berpindah ke token baru ya. Kalau SIBA itu ke X-SIB, kalau leash itu ke X-leash, kalau bond itu ke T-bond. Ini sudah dijelaskan di Wolf Paper. Nah, coba lihat. Jadi gini ya. Jadi ketika kita bury misalkan ya SIB, nanti token kita itu akan masuk ke token X-SIB. Nah, ini token X-SIB ini kita bisa tambahkan di wallet kita ya. Jadi untuk melihat sukses atau enggaknya. Nah, terus kalau dig gimana? Kalau dig pastinya berbeda ya langkah-langkahnya. Nah, untuk dig sendiri itu ada dua cara. Ini di awalannya saja ada dua cara. Untuk seterusnya untuk proses setelah approve itu sama semuanya caranya. Cuman di awalnya saja itu berbeda. Nah, cara yang pertama kita masuk ke halaman dig. Kemudian klik provide liquidity. Akan muncul halaman seperti ini. Nanti kita klik add liquidity. Terus muncul seperti ini untuk mengatur pairing token kita. Nah, di sini kita tinggal pilih ETH dengan apa gitu. Misalkan di sini saya coba pilih bond. Setelah dipilih bond nanti akan muncul pairing ETH dengan bond. Nah, jadi di dig ini perlu banget untuk pilih dua token. Jadi pilihannya misalkan ETH dengan bond, ETH dengan SIBA itu bebas ya. Nah, terus kita bisa klik max karena saya ingin mengalokasikannya semuanya gitu. Nah, nanti akan otomatis muncul dan ETH-nya pun muncul. Nah, ini kenapa? Nanti saya jelaskan. Nah, nanti langsung klik approve. Nah, stop dulu di sini. Kita coba pindah ke cara kedua. Nah, untuk cara kedua itu masuk ke halaman Wolf, klik farm tokens. Nanti akan muncul halaman Wolf-nya seperti ini. Di sini terlihat ada beberapa pairing dengan APR-nya berapa persen, dan pairing bond dengan ETH itu APR-nya lebih besar, sekitar 1000% ke atas gitu dibanding dengan yang lain. Ini maksudnya apa? Jadi reward yang akan kita terima itu lebih banyak gitu kalau misalkan APR-nya lebih besar. Nah, di sini saya milih pairing bond dengan ETH, tinggal klik open, muncul seperti ini, nanti klik add liquidity. Nah, akan muncul halaman seperti ini yang sama dengan yang tadi ya, yang cara pertama. Nah, jadi bedanya kalau cara kedua ini langsung muncul pairingnya gitu, nggak perlu kita milih dulu. Dan bagusnya kita bisa lihat dulu pairing apa yang bagus, yang rewardnya lebih banyak gitu. Enaknya gitu untuk cara kedua. Nah, terus perlu diperhatikan di dig ini token yang di pairing itu harus 1:1 value-nya, nilainya. Jadi kalau misalkan di sini contohnya saya mengalokasikan 3,8 bond, nanti ETH-nya harus senilai dengan bond tersebut. Nah, di sini otomatis muncul 0,014 sekian. Atau contoh lain misalkan kita punya SIBA token ya sekitar 100 juta. Dan satu SIBA tuh harganya 0,00000871 USD. Nah, kalau dihitung itu sekitar $871. Terus kalau misalkan Ethereum harganya ada 2.385 USD, maka jika dihitung Ethereum yang dibutuhkan adalah 0,36511134. Atau mudahnya sih kalau misalkan kita convert misalkan SIBA Inu kita di sini kan contohnya 100 juta itu menjadi 871, maka Ethereum yang disediakan itu harus sama gitu, 871.
Terus jangan lupakan juga gas fee-nya. Jadi lebihkan Ethereum di wallet kita untuk gas fee, misalkan $100 atau $50. Oke, kita balik lagi. Kemudian klik supply. Nanti akan muncul konfirmasi seperti ini. Ini tinggal kita confirm aja. Nah, baru muncul konfirmasi lagi yang memberitahukan kita tentang gas fee-nya gitu. Dan di sini biasanya gas fee-nya itu lebih mahal dari transaksi sebelumnya, yaitu approve. Di sini sekitar 216.000 ya, lumayan. Nah, ini tinggal klik confirm. Nah, akan muncul seperti ini notifikasi bahwa transaksi sudah diajukan gitu. Kita tinggal nunggu saja sampai beres. Atau kalau kalian ingin mantaunya bisa masuk ke transaction history yang sebelumnya dijelaskan di bagian Berry. Terus tandanya kalau kita sudah sukses menambahkan likuiditas, nanti akan muncul notifikasi add bond seperti ini. Dan juga di halaman liquidity-nya itu akan muncul posisi kita, posisi your position. Lihat di sini ada your position. Dan juga di halaman dig-nya itu nanti akan muncul kayak pengaturan LP, seperti kita mau menambahkan atau mau menghapus. Nah, ini sampai sini sebenarnya dig belum selesai, karena di sini kita hanya menambahkan likuiditasnya saja, belum untuk mengajukan rewardnya ya. Maksudnya belum dapat rewardnya. Nah, sekarang kita balik lagi ke menu awal dan pilih WOOF. Nah, di sini kita harus approve dulu. Klik approve-nya, nanti akan muncul lagi gas fee-nya berapa, dan di sini biasanya nggak lebih mahal lah. Biasanya murah. Ya, bisa dibilang murah. Tinggal klik approve. Terus kemudian kalau selesai, nanti akan muncul approve ya, pairing-nya apa. Nah, setelah sukses transaksi approve-nya, nanti akan muncul form seperti ini untuk deposit dan withdraw. Nah, kita bisa alokasikan apa sih disebutnya SSLP, wallet balance kita. Tinggal klik max ya kalau kita mau semuanya dialokasikan, didepositkan. Terus klik deposit. Nah, nanti akan muncul lagi seperti ini. Muncul konfirmasi lagi. Terus dengan gas fee-nya. Di sini biasanya lebih mahal, seperti yang tadi ya, yang waktu supply ya, lebih mahal. Ini tinggal klik confirm. Nah, setelah sukses nanti akan muncul notifikasi bahwa deposit sukses. Dan nanti akan muncul, maksudnya SSLP yang kita tadi depositkan akan muncul di bagian deposited di sini. Dan di bawah tombol withdraw itu akan muncul WOOF ya, WOOF sekian bond, dan ini adalah rewardnya. Ya, perlu diketahui juga, saya baru beberapa detik gitu deposit, sudah muncul WOOF-nya, sudah muncul bondnya, dan memang sangat cepat. Nah, di sini saya coba sharing juga gas fee yang saya bayarkan sebelumnya ya di Berry, ya untuk sebagai gambaran buat kalian mungkin ya. Nah, jadi ada dua, approve dan ya ini smart contract yang staking tadi. Nah, untuk approve-nya sendiri itu sekitar 0,0088 ETH, dan untuk stake-nya itu 0,0016, dan totalnya itu sekitar segini. Dan kalau misalnya kita convert ke rupiah itu ya estimasinya 79 ribuan. Ini bisa lebih bisa kurang ya, tergantung dari traffic di Ethereum-nya ya, di jaringan Ethereum-nya. Jadi kalau kalian misalkan trafficnya lagi padat misalkan ya, itu bisa lebih dari ini. Jadi pinter-pinternya kita bayar gas fee-nya itu di saat trafficnya rendah gitu. Nah, kemudian untuk gas fee yang dig, jangan kaget ya. Nah, ada cukup banyak. Sebenarnya sih nggak banyak ya, cuman emang ini ada beberapa kesalahan yang saya lakukan yang mungkin bisa jadi pembelajaran buat kalian agar tidak salah seperti saya. Oh, coba saya buang dulu ya ini notanya. Nah, jadi untuk approve LP itu sekitar 29.600
Untuk supply LP-nya itu sekitar 214.000. Approve depositnya itu 52 ribuan. Nah, di deposit LP-nya itu saya 3 kali ya. Nah, ini yang tadi sebenarnya ini bisa cuma sekali. Cuman karena kesalahan saya dan ya ketidaktahuan saya gitu, saya sampai 3 kali untuk depositnya. Nah, di sini ada tulisan out of gas ya. Maksudnya apa? Jadi ketika kita dapat gas fee yang rendah, itu belum tentu membuat transaksi kita itu sukses gitu. Maksudnya adalah ada beberapa smart contract yang dia tuh perlu gas fee yang cukup besar. Nah, jadi ketika kalian misalkan ya ketika deposit LP yang tadi ya DIK itu dapat gas fee yang rendah, nah kalian harus hati-hati. Jangan langsung di approve ya. Maksudnya jangan langsung di oke gitu. Jangan ya. Ini untuk khusus untuk deposit ya. Kalau untuk approve itu wajar kalau murah. Tapi untuk deposit ini LP ini kalian pastikan itu mahal gitu ya, lebih mahal ya, mungkin sekitar di atas 150.000 ya. Nah, itu kalian harus hati-hati. Saya sendiri di sini sampai 3 kali ya, karena saya tidak tahu. Oh, ketika saya dapat gas fee yang rendah itu saya senang-senang aja gitu ya, langsung oke. Ternyata gagal gitu dan errornya itu out of gas. Nah, jadi saya lakuin lagi sampai ketiga kali, saya paham gitu tentang ini, dan di yang transaksi ketiga saya langsung aja milih yang paling mahal agar ya lebih baik bayar mahal terus sukses gitu, nggak ada kendala. Nah, untuk totalnya sendiri itu sekitar 671.000. Cukup mahal kan? Coba kalau misalkan tadi yang deposit itu cuma sekali ya, cuma 200 ribuan, itu bisa mengurangi totalnya gitu ya. Dari 670 bisa jadi ya mungkin sekitar 520 ribuan, kan lumayan kan. Oke, jadi ini gas fee yang sudah saya bayarkan untuk BRI dan DIK. Kalau di total mungkin sekitar 740 ribu ya. Ya segitu. Nah, terus ada pertanyaan, mending BRI atau DIK? Ya sebenarnya ini balik lagi ke diri kita. Cuman ya di sini saya coba membantu mungkin untuk memutuskan. Jadi di sini saya coba buat perbandingannya sebagai pertimbangan juga. Nah, untuk BRI itu rewardnya itu lebih sedikit ketimbang yang DIK. Nah, kalau kita baca di white papernya itu, yang DIK itu 1000 bond per block yang didistributed ya. Nah, sedangkan yang BRI itu cuma 50, jadi jauh banget gitu perbandingannya. Nah, kemudian resiko lebih kecil untuk BRI. Kenapa? Karena ketika kita stake tokennya kita ya, itu ketika kita unstake itu total atau jumlah token kita itu tetap utuh gitu, nggak berkurang. Jadi resikonya lebih kecil, mungkin tidak ada resiko mungkin ya. Nah, sedangkan untuk DIK itu resikonya lebih besar, karena ketika kita deposit misalnya bond kita di harga sekian, ketika harga dari token tersebut, misalkan contohnya bond tadi itu naik, nanti token kita itu berkurang. Karena yang di lock di sini itu adalah USD-nya gitu, value-nya, bukan tokennya. Sedangkan kayak yang tadi yang di BRI itu, yang di lock itu adalah token kitanya. Jadi makanya total token kita itu tetap untuk BRI. Untuk DIK itu bisa berkurang, bisa bertambah. Jadi kayak gitu. Nah, untuk caranya untuk BRI itu kan lebih mudah ya. Tadi kan sudah lihat gitu, cuma beberapa langkah. Sedangkan untuk DIK itu ya bisa dibilang lebih sulit, cukup rumit. Nah, dari BRI juga sedikit gas fee. Tadi kan saya cuma 79 ribuan. Sedangkan untuk DIK itu bisa sampai ratusan ribu gitu. Bahkan mungkin orang-orang ada yang sampai jutaan. Itu ketika trafiknya mungkin sangat padat ya. Nah, yang BRI itu cukup 1 token, sedangkan DIK itu perlu 2 token untuk pairing. Nah, pertanyaan selanjutnya adalah, apakah kita lebih baik ikut ke Sibaswap, ikutan BRI dan DIK, atau kita hold aja? Nah, di sini juga saya coba membantu untuk memutuskan
dengan memberikan beberapa pertimbangan. Tapi sebelum itu, kita coba bahas dulu kenapa kemarin orang-orang itu berbondong-bondong untuk ikut gitu, untuk memaksakan diri untuk ikut ke Sibaswap. Karena di perilisan pertama, di minggu-minggu awal, bond yang diberikan atau reward yang diberikan itu lebih banyak ketimbang nanti gitu. Nah, ini coba lihat grafiknya. Ini grafik dari Wolf Paper juga. Itu di bulan-bulan awal dan minggu-minggu awal itu cukup banyak gitu bond per bloknya. Ya maka dari itu orang-orang ya ini ya mengejar ini hadiah ini. Nah, ini ada beberapa pertimbangan untuk apa kita harus ikut atau hold. Tapi ini hanya saran dari saya pribadi ya. Kalau misalkan diterima silakan, kalau enggak juga silakan. Nah, untuk kalian yang senang mencari profit tambahan, lebih baik ikut karena yang tadi ya yang sudah dibahas, bond per blok yang dihasilkan di awal-awal perilisan itu cukup banyak, jadi ya worth it sih. Kemudian punya banyak aset SIBA token, jadi sayang banget kalau misalnya kita punya banyak tapi kita tidak ikutan di Sibaswap ini, tidak kita manfaatkan, itu sayang banget. Dan ketiga adalah kita nggak masalah dengan gas fee ETH yang bisa dibilang cukup mahal ya. Nah, terus pertimbangan apa untuk hold? Kita memiliki aset SIBA yang terbatas. Misalkan ambil contoh cuma punya 4 juta SIBA misalkan ya. Sedangkan kita harus transfer dari checks ke wallet. Yang dimana di Binance aja itu fee-nya itu sekitar 2 juta SIBA. Kalau dari hitungan 4 juta ini hampir 50% aset kita dipotong untuk fee. Dan itu ya bisa dibilang rugi juga gitu. Jadi kalau lebih baik sih siapkan amunisi dulu. Jadi asetnya itu banyak, baru kita ikut ke Sibaswap ini. Nah, yang kedua adalah kita orang yang gak mau ribet. Kayak tadi ya, banyak tuh tahapan yang harus dilakukan. Misalnya untuk Berry ada beberapa step, untuk Dig ada cukup banyak step, dan belum juga kita harus transfer dari checks ke wallet. Dan itu kan perlu usaha dulu. Nah, kalau orang yang gak mau ribet sih ya mendingan hold aja. Nah, yang ketiga itu belum ada uang dingin. Nah, ini penting untuk diperhatikan. Jangan sampai untuk memaksakan diri, apalagi sampai pinjam di pinjaman online. Karena yang kita tahu juga ya, invest itu tidak selamanya untung. Misalkan kalau harga naik ya itu kita memang lagi beruntung. Tapi kalau misalkan harganya turun, yang tadinya untung malah jadi buntung. Apalagi kalau pinjaman online itu kan ada bunganya ya, yang dimana kalau misalkan kita nggak bayar tepat waktu ya kena denda lebih banyak gitu. Jadi ini sangat dihindari, harus dihindari banget. Oh ya, sekali lagi ini hanya pendapat ya, pendapat pribadi untuk membantu mempertimbangkan, memutuskan. Tapi ya intinya sih baik lagi ke diri masing-masing ya. Terakhir, jangan lupa juga untuk selalu do your own research. Maksudnya adalah sebelum kita terjun ya, mulai terjun, terutama di kripto ini kita harus mengkaji dulu, mencari tahu dulu. Misalkan kayak projectnya, fundamentalnya, atau mungkin komunitasnya. Jadi kita tidak hanya ikut-ikutan saja. Yang nantinya kalau misalkan tidak sesuai harapan gitu ya, kita kecewa dan akhirnya ngefood di grup gitu kan, itu sangat tidak baik kan ya. Jadi gitu. Jadi utamakan untuk dior dulu. Terima kasih yang sudah menonton video ini. Oh iya, menurut kalian penjelasan dengan presentasi seperti ini apakah mudah dipahami? Atau perlu praktek, menjelaskan secara praktek langsung? Boleh nih tulis pendapatnya di kolom komentar. Atau mungkin ada pertanyaan atau koreksian, boleh juga dituliskan di kolom komentar. Sekali lagi terima kasih sudah menonton.